Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mujahid-mujahidah kelas 9? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang pakeman basa. Macam-macam pakeman basa ya, masih dari lanjutan bab 3. Ada apa saja macam-macam pakeman basa? Yang pertama ada babasan. Yang kedua paribasa. Yang ketiga rakitan lantip. Yang keempat cacandra. Yang kelima uga. Yang keenam kecap kiasan. Yang ketujuh caturangga. Kedelapan repok. Kita akan bahas satu-satu beserta contohnya. Kemarin minggu kemarin kita sudah bahas pengertian pakeman basa, terus salah satu contoh ya contohnya. Nah, sekarang yang pertama ada babasan. Apa babasan itu? Yaitu susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna tapi biasana geus kamafhum ku sararean. Ini artinya susunan kata yang artinya tidak sama dengan arti sebenarnya tapi biasanya sudah paham oleh orang lain atau sudah dipahami oleh orang lain. Nah, ai dumasar kana sumber babandingana babasan ngawengku babasan ngaran awak sakujur atau sekujur sebadan ya, sekujur badan. Terus ada sesatuan itu hewan. Terus ada tumbuhan, itu tumbuh-tumbuhan. Keayaan alam, itu keadaan alam. Jeung ngaran basa barang dan nama barang. Nah, yang kedua belum ya, contoh babasan. Ini Bu Lisna ngambil dari buku lain ya, enggak dari situ. Kalau dicontoh di buku itu memang sudah betul, itu sangat simpel bahkan ya contohnya itu. Contoh dari babasan. Nah, kita cari buku lain. Di sini ada lauk buruk milu mijah yang bermakna orang yang tidak berkepentingan tetapi ikut-ikutan sibuk. Nah, itu maknanya ya. Kalau artinya misalkan kalau mencari ini, nanti misalkan ada tugas mencari contoh babasan beserta artinya. Nah, beserta maknanya ya. Nah, tolong jangan di Google Translate. Kalau Google Translate itu mengartikan ya, menerjemahkan. Kalau di sini babasan di sini hanya maknanya ya. Kalau di bahasa Indonesia itu peribahasa ya. Peribahasa. Jadi tidak sesuai. Contoh ini lauk buruk milu mijah. Lauk itu artinya kan ikan ya. Nah, tapi ini bukan arti tapi makna. Nah, kita lanjut. Cul dog tinggal igal yang bermakna meninggalkan sesuatu yang penting demi sesuatu yang tidak penting. Yang ketiga, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Maknanya sedikit demi sedikit lama-lama akan berhasil. Amis budi bermakna ramah. Gede hulu yaitu besar kepala atau sombong. Hampang leungeun ringan tangan atau suka memukul. Asa ditonjok congcot ya. Ini maknanya mendapat kebahagiaan atau keberuntungan. Yang kedua adalah paribasa. Paribasa nyaeta babanding anu jadi perlambang laku ngawangun hiji omongan anu puguh euteup seureuhna
geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanana. Apa sih itu? Nah, paribasa itu perbandingan yang jadi lambang kelakuan membangun satu omongan yang sudah jelas kalimatnya, rupanya dan omongannya. Nah, contoh paribasa. Contoh paribasa yang pertama adalah kaharep ngala sajeujeuh, katukang ngala sajengkal. Maknanya hidup waspada dengan memakai perhitungan. Yang kedua, ulah asa aing uyuh kidul, yang maknanya merasa diri paling bisa, paling kaya, ya bisa dikatakan sombong. Ngadek sacekna nilas saplasna, yang bermakna ngomong atau nyarita anu teu dileuwihan atau dikurangan. Nah, ini maknanya masih pakai bahasa Sunda. Ini bahasa Indonesianya bicara yang tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangi, ya. Ngeunah eon teu ngeunah ehe. Nah, yang maknanya hayang ngeunah sorangan bae teu inget kabatur. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ingin enaknya sendiri, tidak mengingat orang lain. Nah, terus ada lagi contohnya bengkung ngariung bongkok ngaronyo, yang bermakna bersama-sama dalam suka dan duka. Nah, terus ada lagi contohnya bojo denok sawah ledok, yang bermakna hidup senang karena mempunyai istri dan harta yang cukup. Ini contoh paribasa, ya. Paribasa. Kita lanjut. Endog sasayang peupeus hiji peupeus kabeh. Maknanya mun aya dulur aya saurang nu nyieun sodeka, sok mamawa ka sararea. Maknanya jika ada saudara yang membuat kesalahan, suka bawa-bawa saudara yang lain. Nah, itulah paribasanya. Yang ketiga ada rakitan lantip. Apa itu rakitan lantip? Yaitu susunan kecap anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan, atau susunan kata yang diartikan oleh kebiasaan memakai dasar pesan. Ini contohnya, cing pangbicinkeun tampolong. Tampolong tuh kayak tempat sampah nih, ini berupa rakitan lantip. Tolong buangin tempat sampah. Nah, maksudnya apa? Yang dipicen teh eusina lain tampolongna. Jadi bahasa Indonesia yang gini, yang dibuang itu isi yang ada di dalam tampolong itu, bukan tempat sampahnya. Seungit tunggal goreng bawang, wangi yang lagi goreng bawang. Yang maksudnya yang wangi itu bukan orang yang sedang goreng bawangnya, tapi goreng bawangnya yang wangi. Jadi dimaksudkan, ya istilahnya pemahamannya agak diperluas. Nah, yang keempat, kecap kiasan. Kecap kiasan nyaeta kecap anu hartina di papandekeun kana harti kecap sejen atawa ngandung harti konotatif. Nah, konotatif itu arti sebenarnya, ya, arti sebenarnya. Nah, ini kiasan itu kata yang artinya dipadukan dengan arti kata lain atau ngandung arti sebenarnya. Coba lihat contohnya. Ari geus maju mah ulah make wani nincak sagala maneh teh. Nah, ini bahasa Indonesianya, kalau sudah maju jangan suka berani menginjak apa saja kamu tuh, gitu ya. Nah, ini ari geus maju ulah make wani nincak sagala.
Ini termasuk kata yang denotatifnya ya. Nah ini, ih ulah sok ngahampas ari kabatur teh. Nah ngahampas ini adalah kata biasanya. Ih jangan suka menghempas kalau ke orang lain dulu. Yang selanjutnya adalah cacandran. Cacandran penataan karena pasifatan tempat anu dibalibirkeun. Penataan pada sifat tempat ya, ini tempat yang diceritakan. Contohnya Sukapura ngadaun mora, maknanya Tasikmalaya akan ramai. Bandung heurin kutangtung, yang bermakna Bandung akan padat oleh penduduk. Subendang ngarang-rangan, yang bermakna Sumedang akan berguguran. Berguguran atau menjadi sepi. Nah, kalau contoh cacandran ini sudah kelihatan ya, karena tadi di pengertiannya ada nama tempat ya. Ini nama tempat semua sudah kelihatan. Sukapura, walaupun tidak ada artinya. Bandung, Sumedang itu nama tempat. Beberapa macam-macam dari pakeman bahasa dan contoh-contohnya. Mungkin hanya ini saja yang dibahas hari ini. Kita lanjut